Udah keras nih bagian bawah nih guys ya. Udah keras ya guys ya. Alhamdulillah bagus ya guys. Rapi guys, alhamdulillah. Jumpa lagi di channel Ali Servis Elektronik dan Pendingin. Kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas satu pintu dengan permasalahan ketusuk pisau ya guys ya. Baik guys, langsung saja kita akan membongkar untuk evaporatornya guys ya. Dan kita akan lihat untuk posisi evaporator yang tertusuk ya guys ya. Untuk evaporator yang tertusuk ini guys ya, di sini guys ya. Ini posisinya di samping ya, dalam pengelasan posisi di samping ini. Apabila tidak dikeluarkan ini agak susah ya guys ya, karena di sini agak lebar ya guys ya. Nanti kita akan melakukan pengelasan menggunakan kawat aluminium guys ya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengeluarkan untuk evaporator ini. Bismillah. Kita akan keluarkan untuk evaporator ini guys ya. Di sini ada sejenis karet ini guys ya. Ini fungsinya adalah untuk meredam untuk pipa kapilernya agar untuk suara itu tidak terlalu berisik ya guys ya. Kita akan potong saja untuk pipa kapilernya kayak gini guys. Jalur isapnya kita akan potong saja guys ya. Baik, udah terlepas, kita akan keluarkan ya guys ya. Baik guys, kita akan melakukan pengelasan evaporator yang tertusuk ini guys ya. Kita akan bersihkan dulu untuk catnya guys ya, dan oli yang di sini kita akan panasin dulu, kemudian setelah dipanasin kita akan amplas ya guys ya. Baik guys, setelah dipanasin kita akan amplas ya, kita akan bersihkan untuk bekas oli dan catnya guys ya. Oke guys, kita akan melakukan pengelasan untuk evaporator ini yang ketusuk pisau ya guys ya. Panaskan dulu ya guys ya. Ingat untuk pengaturan api ini jangan terlalu besar ya guys ya. Alhamdulillah untuk pengelasan bagus ya guys ya, udah selesai guys ya. Kita akan bersihkan dulu ya guys ya, agar terlihat rapi ya guys ya. Dan kita akan kasih cat sedikit ya guys ya, agar lebih rapi guys ya. Jangan terlalu dalam ya guys ya, jangan terlalu, takutnya untuk pipa kapilernya ikut patah ya guys ya. Dan kita akan lepas ini guys ya, jangan sampai untuk pipa kapilernya tertinggal ya guys ya. Alhamdulillah ini sudah keluar ya guys ya. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengelasan untuk isapnya guys ya. Tujuannya untuk nanti kita proses flashing ya guys ya. Baik guys, sudah selesai guys ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan flashing ya guys untuk evaporator ini guys ya. Kita akan kasih tekanan tinggi menggunakan freon ya guys ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan flashing untuk evaporator ini guys. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan kotoran ya guys ya. Untuk proses flashing ini kita akan dorong menggunakan freon ya guys ya. Karena bisa saja untuk ngeluarin ini menggunakan kompresor kulkas itu ya guys ya, tapi kita menggunakan freon kali ini guys ya. Kita posisi ke arah bawah guys ya, agar nanti untuk semburan olinya itu ke bawah ya guys ya. Selanjutnya kita akan buka pelan-pelan untuk freonnya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik guys, di sini sepertinya bersih guys ya, tidak ada kotoran ataupun oli ya guys ya yang terjebak di dalamnya guys ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus ya, tidak ada kebuntuan ya guys ya. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan potong untuk ini guys ya. Ini tadi kan kita sambung ya guys ya menggunakan pentil ini guys ya. Kita akan potong sebagian saja guys ya, agar nanti dalam proses penyambungan pipa isapnya ini bisa masuk ke sini ya, ke dalam pipa ini guys ya, lebih mudah guys ya. Dan untuk sisa potongan ini untuk pentil nanti kita akan pasang untuk ke pengisiannya guys ya. Kita akan melubangin untuk pipa kapiler ya di sini guys ya. Ini perhatikan ya guys ya, jangan sampai kita menusuk untuk jalur kondensornya guys ya. Oke guys, sudah guys ya, kita akan memasukkan pipa kapilernya dari belakang ya guys ya. Kita dorong ke dalam ya guys ya.
kita akan tarik dari dalam ya guys ya. Nah seperti ini guys ya untuk pipa kapiler yang sudah masuk ke dalam ya guys ya. Kita tarik kira-kira 1,5 jengkal ya guys ya, dan kita akan lilitkan sebagian ke sini guys ya, ke pipa isapnya guys ya. Sebelum kita lilitkan kita akan potong dulu ya guys ya, agar memudahkan nanti kita akan proses memotongnya. Kita potong ya guys ya menggunakan cutter ya guys ya, bukan menggunakan gunting kapiler ini, bukan ya guys ya. Menggunakan cutter ini tujuannya adalah kita agar tidak terjadi penyempitan untuk lubang kapiler yang bagian dalam ya guys ya. Lubangnya lebih lebar ya guys ya. Beda dengan menggunakan gunting kapiler ya guys ya. Hasil dari kita potong menggunakan cutter ya guys ya, dan yang ini menggunakan gunting kapiler ya, jauh ya guys ya. Jadi di sini kalau menggunakan gunting kapiler dia ada penyempitan ya guys ya, makanya kita selalu motong menggunakan cutter ya guys ya. Hasilnya tidak ada penyempitan ya guys. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pelilitan ke sini guys ya. Kita akan lilitan sedikit sini ya. Paling tidak itu 3 ini guys ya, tidak 3 atau 4 kali lilit ya. Itu 2, 3, 4 ya. Kurang lebih segini guys ya. Dan kita akan melakukan pengelasan untuk evaporator ini guys ya. Selanjutnya untuk pipa kapilernya guys ya. Untuk pipa kapiler kita akan melakukan pengelasan ya guys ya. Kita akan pasang untuk peredam ini lagi ya guys ya. Dipastikan untuk sambungannya rapat ya guys. Dan kita akan memasang untuk evaporatornya guys ya. Oke guys, setelah kita melakukan perbaikan untuk evaporatornya guys ya, akan rapikan untuk pipa kapiler ini guys ya. Kita taruh di sela ini guys ya, agar rapi ya guys ya. Oke guys, sudah lebih rapi guys ya, tidak kelihatan nih guys ya. Kita lepas dulu untuk kedudukan kabel ini guys ya, agar dalam pengelasan nanti tidak mengganggu ya guys ya. Oke guys, kita akan potong untuk ini guys ya, untuk kapiler yang lama guys ya. Kita juga akan motong untuk filternya guys ya, yang ada di ujung kondensor ya guys. Oke guys, sudah guys ya. Dan selanjutnya adalah kita akan memasang untuk ini guys ya, untuk pentilnya guys ya, untuk jalur pengisiannya nanti. Kita lepas dulu untuk pipa pengisiannya. Dan kita akan pasang untuk pentilnya guys ya. Oke guys, setelah kita masang untuk pentilnya guys ya, kita akan melakukan pengelasan untuk kedudukan filternya nanti ya guys ya. Kita akan menggunakan tembaga pendek ya guys ya, agar nanti dalam pengelasan ke filternya ini lebih mudah guys ya, dan untuk kontrolnya juga lebih mudah ya guys ya. Kita press sedikit ya guys ya. Kita akan melakukan pengelasan ini. Untuk besi ketemu tembaga kita menggunakan kawat kuningan ya guys ya. Oke guys, kita akan melakukan pengelasan untuk kondensor ini guys ya. Kondensor ini kan besi ya guys ya, ketemu sama tembaga kita menggunakan kawat kuningan ya guys ya, agar hasilnya bagus ya guys ya. Oke guys, untuk pengelasan di pipa buat kedudukan filter sudah selesai guys ya. Kita akan melakukan flashing untuk kondensornya guys ya. Kita akan menyalakan untuk kulkasnya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyala guys ya. Sepertinya bersih ya guys ya untuk jalur kondensornya guys ya. Untuk perbaikan kali ini kita tidak menggunakan metil untuk proses flashing ya guys ya, karena posisi kondensornya sepertinya aman ya guys ya. Kemudian kita akan
melakukan pemasangan untuk filter dan pipa kapilernya guys ya. Dan perlu diingat untuk filternya ini guys ya, ini harus dililitkan di sini guys ya, untuk ke pipa esapnya guys ya. Ini harus dililitkan ke sini. Untuk pipa kapiler kita menggunakan pipa kapiler diameter 0,28 ya guys ya. Sedangkan aslinya ini menggunakan 0,26 ya guys ya. Untuk panjang pipa kapilernya kita kurang lebih menggunakan 190 cm ya guys ya. Kita lilitkan seperti ini guys. Tujuannya adalah untuk mengurangi ini guys ya, hawa dingin di sini ya. Nanti kalau apabila ngembun nanti dia bisa hilang ya guys ya, dengan adanya kita lilitkan menggunakan pipa kapiler ini. Kan pipa kapiler yang di sini nih posisi paling ujung ini agak panas ya guys ya nantinya guys ya. Oke guys, untuk sisanya kita akan gulung menggunakan filter guys ya, agar lebih rapi ya guys ya, seperti ini guys ya. Dan untuk selanjutnya kita akan potong untuk kapilernya guys ya, menggunakan cutter ya guys ya. Kita akan potong menggunakan cutter ya, agak panjang sedikit ya guys ya, agar sisa di sini untuk jalur kontrolnya nanti guys ya. Oke guys, udah guys ya, ini terlihat lebih lebar ya guys ya. Oke guys, untuk pengelasan filter ini sudah selesai guys ya. Kita akan menyalakan untuk mesinnya guys ya, untuk mengeluarkan bekas ini guys ya, untuk bekas sela-sela. Baik, sudah nyala guys ya. Dan selanjutnya kita akan cabut untuk mesinnya, dan kita akan tutup untuk jalur kontrolnya guys ya. Kita tutup untuk jalur kontrolnya guys ya. Baik guys, sudah guys. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses vakum ya guys ya. Kita akan melakukan proses vakum. Kita akan pasang untuk pentilnya guys ya. Baik guys, kita akan melihat untuk ampernya guys ya, pada saat sebelum divakum, kemudian setelah divakum, dan pada saat isi freon guys ya nanti ya guys ya. Kita akan pasang untuk tang ampernya ke kabel hitam ya guys ya, untuk ke arah overloadnya guys ya. Dan untuk ampere meternya kita arahin ke ampere meter ya guys ya. Baik, kita akan menyalakan mesin ini guys ya, untuk mengetahui berapa ampere untuk nilai kompresornya guys ya. Baik, sudah nyalain ya guys ya. Untuk ampere terbaca 0,5 ampere ya guys ya. Dan kita akan melakukan proses vakum ya guys. Kita akan nyalakan untuk vakumnya. Untuk proses vakum sudah selesai guys. Pada saat setelah divakum ini untuk ampernya itu 0,4748 ya guys. Kita akan pasang untuk freonnya guys ya. Baik guys, kita akan buka sedikit untuk buang angin yang terjebak di dalam selang pengisian ini guys ya. Kita akan buang sedikit ya guys ya. Baik, sudah guys ya. Selanjutnya kita akan buka untuk keran pengisiannya guys ya. Bismillah. Di sini harus pelan-pelan saja guys. Baik guys, sudah guys ya. Kita tunggu sampai proses ini selesai guys ya. Nanti untuk tekanan berapa PSI ya guys ya, dan untuk ampernya berapa ampere ya guys ya. Baik guys, untuk pengisian freon ini sudah selesai guys ya. Untuk ampere itu terbaca 0,55 ya guys ya. Tadi di awal sebelum melakukan vakum itu 0,5 ya guys ya. Setelah diisi itu 0,55 guys ya. Untuk filternya sudah agak panas ya guys ya. Dan untuk jalur resepnya ini udah ada hawa dinginnya guys ya. Kita akan mengecek untuk freezernya guys ya. Itu 15 PSI ya guys ya. Kita akan lepas untuk pentilnya dan masang untuk tutup relaynya ya guys ya. Alhamdulillah sudah selesai. Kita tinggal ngecek untuk posisi yang ada di dalam ya guys ya, untuk freezernya. Oke guys, untuk proses pengisian freon sudah selesai ya guys. Kita akan ngecek untuk kondisi di dalamnya guys ya. Alhamdulillah sudah dingin merata guys ya, udah sampai sini guys ya. Dan kita akan melakukan pengetesan untuk kebocorannya guys ya tadi guys, menggunakan air sabun ya guys ya. Alhamdulillah aman ya guys ya. Ini bekas ini guys ya, untuk bekas salah-salah guys ya. Sudah terlihat rapi ya guys ya. Dan kita akan lihat nanti hasilnya untuk beberapa saat ya setelah ini guys ya. Oke, alhamdulillah bagus.
Baik guys, kita akan lihat hasilnya guys ya. Setelah kita nyalakan, kita tinggal kurang lebih 1 jam ya guys ya. Wih, udah mau beku ya guys ya. Untuk ini airnya guys ya, ini udah kembung guys ya. Alhamdulillah ini hasilnya bagus ya guys ya. Udah keras nih bagian bawah nih guys ya. Udah keras ya guys ya. Alhamdulillah bagus ya guys. Rapi guys, alhamdulillah. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel Ali Servis Elektronik dan Pendingin.